Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aprilianti dari Prodi Bisnis Digital Universitas Pelita Bangsa dengan nomor NIM 1522151. Di mata kuliah pemodelan bisnis ini yang diampu oleh Bu Erna Apriani SMMM, saya mendapatkan tugas untuk membuat ide bisnis dengan bisnis model kanvas. Nah, dalam bisnis modal kanvas ini, saya mengambil tema food and beverage yang berkonsentrasi pada dunia kopi. Sebelum menjelaskan secara rinci mengenai ide bisnis saya akan menjelaskan pengertian bisnis model kanvas terlebih dahulu. Bisnis model kanvas atau BMC adalah alat manajemen strategis yang mendefinisikan dan mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis secara cepat dan mudah. Itu tadi penjelasan mengenai pengertian dari bisnis model kanvas. Selanjutnya saya akan berfokus kembali membahas mengenai ide bisnis saya yang berkonsentrasi pada dunia kopi. Dari konsentrasi pada dunia kopi tersebut, saya mengambil bidang roastery coffee. Nah, apa sih itu roastery coffee? Roastery coffee yaitu dimana pelaku bisnis kopi mengambil biji kopi mentah dari petani lokal lalu melakukan proses roastery coffee atau mengsangrai kopi. Lalu setelah kopi itu melalui proses sangrai, kopi tersebut menjadi kopi siap konsumsi, yaitu kopi bubuk. Produk utama dari roastery coffee adalah roasted bean, yaitu kopi yang disangrai. Alasan mengapa saya mengambil ide bisnis roastery coffee adalah karena dari apa yang saya lihat di lingkungan saya, terutama di daerah Cikarang ini, jarang terlihat kedai kopi yang berkonsentrasi kepada roastery coffee. Kebanyakan mereka lebih berfokus kepada coffee shop, yaitu fokusnya menjual minuman. Nah, sedangkan saya ingin memfokuskan bisnis saya ini dengan menjual biji kopi, di mana para pelanggan dapat melihat proses roastery coffee itu bagaimana, lalu pelanggan itu dapat memilih biji kopi apa yang ingin mereka konsumsi, ingin dia minum. Nah, fokusnya pun saya itu menjual experience. Kenapa saya menjual experience? Karena dari pelanggan dapat memilih kopinya sendiri, dapat melihat bagaimana proses penyangraian kopi itu seperti apa. Itu adalah sebuah pengalaman yang jarang didapat oleh beberapa orang. Nah, dari situlah ide bisnis saya itu muncul. Mengapa saya ingin membuat bisnis seperti itu? Dari sampingan saya menjual biji kopi, saya pun menjual minuman yang para pelanggan itu dapat memilih ingin biji kopi apa yang ingin ia pakai untuk diminum, untuk dikonsumsi, seperti itu. Untuk lebih rinci dan detailnya mengenai ide bisnis saya ini, saya akan menjelaskan dengan menggunakan 9 elemen bisnis model kanvas, yaitu sebagai berikut. Ini adalah bisnis model kanvas milik saya. Ide bisnis saya bernama Eperai Roastery Coffee. Nah, di sini saya akan memberikan alasan mengapa saya memakai nama Eperai Roastery Coffee. Untuk roastery coffee-nya saya sudah menjelaskan di sebelumnya ya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai Eperai. Kata April, yaitu nama saya sendiri, kata April dalam bahasa Latin itu kalau diterjemahkan menjadi aperare. Nah, aperare dalam bahasa Latin itu berarti membuka. Nah, dari situ saya berharap bahwa bisnis saya ini dapat membuka jalan untuk para pelaku bisnis yang ingin membuka roastery coffee dan sebagai pembuka lowongan kerja atau lapangan kerja bagi yang membutuhkan dan yang memang mencintai di bidang kopi ini. Nah, seperti itu. Makanya namanya Eperai Roastery Coffee. Nah, berikut ini adalah gambaran dari bisnis model kanvas milik saya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai tabel yang ada pada gambar, akan saya jelaskan pada slide berikut. Nah, yang pertama ada customer segment. Customer segment adalah aktivitas mengelompokkan pelanggan berdasarkan kategori-kategori tertentu, seperti
usia, pekerjaan, minat, demografi, lalu geografinya, loyalitas, transaksi, dan lain-lainnya. Nah, customer segment pada Apple Story Coffee ini menunjukkan untuk orang pencinta kopi, anak muda, mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada value proposition. Value proposition adalah sebuah nilai yang dijanjikan oleh saya sebagai pelaku bisnis agar produk atau layanan saya bisa diterima oleh para calon pelanggan ataupun pelanggan setia saya. Nah, value proposition pada Apple Story Coffee ini yang pertama adalah tempat yang bagus dan nyaman. Lalu yang kedua ada dapat melihat proses roastery coffee, yaitu sang penyangraian kopi. Jadi pelanggan dapat melihat bagaimana sih mekanisme dari biji kopi mentah menjadi bubuk kopi yang siap dikonsumsi. Lalu yang ketiga yaitu pelanggan mendapatkan pengalaman mengenai biji kopi dan berbagai hal mengenai kopi. Lalu selanjutnya ada channel. Channel adalah media atau saluran yang dapat saya gunakan untuk memasarkan produk saya sekaligus berkomunikasi dengan calon pelanggan ataupun pelanggan saya. Nah, channel pada Apple Roastery Coffee adalah dengan menggunakan sosial media untuk berkomunikasi dengan calon pelanggan ataupun pelanggan tetap saya. Nah, lalu kedua adalah dengan mengadakan event mengenai dunia kopi. Jadi mungkin kedepannya saya akan mengadakan event pada Apple Roastery Coffee ini untuk orang-orang pecinta kopi dan mengadakan acara yang memang didedikasikan untuk para pencinta kopi ataupun orang-orang yang ingin mulai mengetahui atau mengenal kopi lebih dalam, seperti itu. Selanjutnya adalah customer relationship. Nah, customer relationship adalah metode yang digunakan oleh para pelaku bisnis agar bisa berhubungan baik dengan konsumen dan meningkatkan customer experience. Nah, customer relationship pada Apple Roastery Coffee adalah yang pertama, melayani customer dengan ramah dan baik. Karena dengan kita memberikan pelayanan yang baik dan ramah dapat membuat para pelanggan balik ke tempat kita, ke tempat bisnis kita. Nah, lalu yang kedua adalah memberikan promo dan diskon. Karena tidak dipungkiri promo dan diskon adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk menggait para calon konsumen atau membuat konsumen balik lagi ke tempat kita, tempat bisnis kita. Lalu kedua adalah aktif dalam bersosial media. Itu sekarang adalah salah satu strategi untuk membangun hubungan kepada calon konsumen ataupun konsumen kita yang sudah memang menjadi konsumen tetap. Karena dalam aktif dalam sosial media kita dapat mengetahui apa sih yang diinginkan, apa sih hal baru yang diinginkan oleh calon konsumen ataupun konsumen yang sudah menjadi konsumen tetap kita, seperti itu. Lalu selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream adalah berbagai sumber pendapatan bisnis yang didapat dari penjualan produk atau jasa. Nah, revenue stream pada Apple Roastery Coffee adalah yang pertama penjualan biji kopi. Penjualan biji kopi adalah salah satu pendapatan untuk bisnis saya. Lalu yang kedua adalah penjualan minuman yang saya jual. Lalu yang ketiga adalah kerjasama atau event. Karena ketika ada beberapa vendor yang ingin bekerja sama dengan saya, apalagi di tempat saya akan mendapatkan pendapatan dari kerjasama tersebut. Seperti itu. Selanjutnya ada key research. Key research adalah sumber daya utama yang digunakan oleh perusahaan untuk menciptakan value proposition, untuk menjangkau pasar, untuk mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen, dan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, key research pada Apple Roastery Coffee adalah pertama, coffee roaster. Coffee roaster adalah orang
penyangrai kopi tersebut, yang melakukan proses penyangraian kopi tersebut. Lalu ada barista yang membuat minuman kopi, lalu ada waiters yang mengantarkan minuman kepada pelanggan, lalu ada supplier yang membantu bahan baku untuk bisnis saya ini, lalu ada investor yang menaruh biaya atau menaruh saham kepada saya untuk menjalankan bisnis saya. Begitu. Berikutnya ada key activities. Key activities adalah suatu elemen penting dalam suatu kegiatan bisnis. Hal ini tuh berkaitan dengan beberapa kegiatan operasional yang menjadi penentu keberhasilan suatu bisnis perusahaan. Nah, key activities pada Aperol Roastery Coffee adalah: pertama, memberikan para pelanggan pengalaman baru karena dapat melihat proses roastery atau penggilingan atau penyangraian kopi secara langsung. Lalu yang kedua adalah memproduksi atau menggiling biji kopi sendiri untuk dijual sebagai kopi bubuk maupun minuman yang diberikan kepada konsumen. Lalu mengadakan event mengenai kopi agar orang yang ingin mendalami seni ataupun bidang kopi dapat belajar dari event tersebut. Lalu yang terakhir adalah mengedukasi para pelanggan mengenai kopi. Seperti itu. Selanjutnya ada key partners. Key partners adalah hubungan antar perusahaan dengan entitas lainnya yang mendorong bisnis tetap berjalan, misalnya supplier, instansi, manufaktur, maupun yang lain-lainnya. Nah, key partners pada Aperol Roastery Coffee adalah yang pertama yaitu supplier biji kopi dari petani lokal, yang kedua adalah supplier kemasan atau packaging, lalu yang ketiga adalah investor. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah cost structure. Cost structure adalah total keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang keseluruhan operasional bisnis. Nah, cost structure pada Aperol Roastery Coffee adalah yang pertama gaji pegawai, kedua adalah biaya sewa tempat, lalu yang ketiga adalah biaya bahan baku, lalu yang keempat ada biaya operasional. Sekian penjelasan ide bisnis model Canva saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.